Film kali ini kita akan membahas film horor Malicious, film yang bercerita tentang suami istri yaitu Adam dan Lisa. Adam merupakan dosen matematika yang sangat pintar. Baru pindah ke rumah yang baru karena ia dipindah tugaskan ke kota yang kecil untuk mengajar di universitas sana. Masuklah mereka di rumah baru itu, tampak lega dan luas. Mendapati sebuah kado dari kakaknya Lisa atas penempatan rumah yang baru. Setelah dibuka kadonya, isinya hanya sebuah kotak kesuburan karena Lisa sedang hamil. Keesokan harinya merupakan hari pertama Adam mengajar di universitas di sana. Adam berangkat kerja dan Lisa penasaran dengan isi kotak kesuburan itu yang telah diberikan oleh kakaknya, dan ia pun membukanya. Ternyata kotak itu tidak ada isinya sama sekali dan ia pun mengabaikannya. Kemudian ia mempersiapkan ranjang untuk bayinya kelak. Ia pergi untuk olahraga lari-lari ringan di sekitar rumahnya. Ketika selesai mengajar, Adam bertemu dengan salah satu dosen juga di sana yang mengikuti kelasnya yang mengajar di kelas psikologi yang bernama Tuan Clark, dan berkenalanlah mereka. Di tengah perjalanan larinya, Lisa bertemu dengan seorang wanita di tengah hutan sedang duduk sendirian dan menangis. Ia pun mendekatinya dan menanyai apakah ia baik-baik saja. Wanita itu pun menjawab ia keguguran anaknya. Berniat baik, Lisa ingin mengajaknya ke rumah sakit, tetapi hal aneh terjadi. Wanita itu malah menginginkan janin yang ada di perut Lisa. Ia pun ketakutan, pergi dengan cepat dari sana. Menelepon Adam dan mengadu kepadanya tentang apa yang ia alami barusan. Malam hari Lisa mendengar suara yang aneh dari loteng kamar atas yang berada di ruangan bayinya. Keadaan yang aneh, ia melihat ada seorang bayi di atas keranjang bayi, melihat sang bayi dengan wajah yang seram. Ia pun berteriak. Tidak seberapa lama, Adam pun pulang ke rumah melihat Lisa pingsan bersimbah darah. Dengan cepat dibawa ke rumah sakit dan dijelaskan bahwa Lisa keguguran dan pendarahan. Perkiraan dari dokter, hal itu dikarenakan ia mengangkat beban yang berat. Dan malangnya lagi bahwa Lisa tidak bisa hamil lagi. Kakaknya Lisa yaitu Becky mendengar hal itu, pergi menjenguknya dan menginap beberapa hari di rumah mereka untuk merawat Lisa. Malam hari, Adam mencari Lisa yang menghilang ketika di kamar tidur. Rupanya ia sedang memperhatikan sebuah lukisan yang ada di ruang tamu, bahwa lukisan itu berubah dari bentuk sebelumnya. Keesokan harinya, Lisa yang mendengar lagi ada suara di atas loteng, pergi mengeceknya. Sampai ia di salah satu kamar, yang mana di sebuah ranjang anak bayi, melihat ada seorang gadis kecil di ranjang bayi itu. Ia ketakutan mengecek kembali dengan Becky. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Bahwa itu mungkin hanyalah ilusi semata dari Lisa, efek dari keguguran anak. Malam hari kembali tiba. Lisa pun kembali diteror oleh hantu gadis kecil. Memanggil suaminya untuk mengecek. Setelah dicek, Adam melihat Becky sedang digenjot oleh David yang merupakan mahasiswa di kampusnya. Di luar rumah sedang hujan pula. Kemudian ia menceritakan kepada Tuan Clark tentang apa yang dilihat istrinya adalah sesuatu yang tidak biasa. Becky ketika di rumah sedang memperagakan gerakan cheerleaders, melihat bayangan di cermin, terlihat aneh tidak mengikuti gerakannya. Tiba-tiba mukanya dijedok ke cermin oleh bayangannya sendiri.
Lisa yang khawatir dengan Becky mendatanginya dan ia telah berada di kamar mandi yang diancam oleh bayangannya. Ketika sedang tertidur, Becky pergi meninggalkan Lisa tanpa berpamitan. Tuan Clark datang ke rumah mereka atas undangan dari Adam untuk melihat kondisi di rumah mereka. Karena Tuan Clark mempunyai kemampuan khusus, yaitu bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Setelah berbincang-bincang, Tuan Clark merasakan ada sesuatu yang janggal dari kotak kesuburan yang merupakan hadiah dari kakaknya itu. Dengan rasa penasaran dengan kotak tersebut, akhirnya ia menemukan sumber masalah dari apa yang Lisa alami di rumah itu. Dijelaskan bahwa kotak itu yang membunuh bayi mereka hingga Lisa keguguran. Adam pun langsung tersinggung dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuan Clark, kemudian mengusirnya dari rumah mereka. Tetapi Lisa percaya dan mau menerima apa yang dikatakan oleh Tuan Clark. Adam kemudian membuang kotak kesuburan karena ia tidak percaya tahayul yang ada di kotak itu. Di suatu waktu ketika Adam sedang mandi, didatangi oleh seseorang yang dikira istrinya, namun apa yang ia lihat itu berbeda, yaitu seorang nenek tua berambut putih yang menyeramkan. Meneror dirinya. Kemudian ia kembali lagi ke sana. Nenek itu pun sudah menghilang. Setelah kejadian, Adam mau meninggalkan rumah itu. Lisa memberitahu apa yang diucapkan Tuan Clark beberapa hari yang lalu, bahwa semua masalah bukan dari rumah itu, tetapi dari kotak kesuburan. Memanggil kembali Tuan Clark untuk menginvestigasi tentang akar masalah mereka. Menceritakan bahwa sebelumnya juga seorang wanita yang dibunuh suaminya gara-gara kotak kesuburan itu juga. Mereka pun merekam memakai alat rekam khusus untuk mendapatkan suara-suara makhluk gaib di setiap sudut rumah. Sampai di suatu saat gelombang suara didapatkan, Tuan Clark mencoba berkomunikasi dengan hantu gadis kecil. Ketakutan dan listrik pun padam. Mendengar suara anak kecil yang mengaku Lisa Junior, yang berarti adalah anaknya Lisa. Tuan Clark kejang-kejang memasuki dimensi lain yang bertemu dengan sebuah roh keluarga terdiri dari 5 orang. Dan mengagetkannya lagi, salah satu dari mereka adalah Lisa. Telah menjadi terkoneksi dengan mereka, akan mengikuti kemanapun ia pergi. Teringat bahwa pemilik kotak kesuburan yang lama itu berada di sel tahanan. Mereka pergi menemuinya dan bertanya cara untuk melepas dari kutukan kotak tersebut, yaitu adalah dengan membunuh Lisa yang merupakan ibu dari kutukan itu, karena ia yang telah membesarkan dan merawat seperti anaknya sendiri. Dengan matinya Lisa, kutukan tidak ada tempat untuk bersandar lagi dan otomatis kembali ke kotak kesuburan. Adam pun tidak mau memakai rencana itu, tetapi itulah satu-satunya cara agar semua orang tidak mati. Lisa berencana untuk melakukan hal itu karena ia tahu Lisa Junior ingin membunuh suaminya. Tiba-tiba nenek dari roh jahat itu muncul dan mencekik Adam yang sedang menyetir. Mobil menjadi oleng dan terjadilah kecelakaan yang membuat Adam pingsan. Setelah sadar, Lisa tidak ada di mobil itu. Dengan cepat pulang ke rumah mencarinya. Keadaan sedang padam listrik. Bertemu dengan Becky, tiba-tiba ia menyerang. Rupanya itu adalah hantu Lisa Junior. Terus mencari Lisa, melihat ke cermin, tampak aneh. Ia pun memecahkan cermin itu.
sampai ia di ruangan kamar melihat Lisa sedang digenjot oleh David. Segera turun ke bawah, namun tidak menemukan siapapun, bahkan melihat David mati di dalam bak mobil. Bertemu dengan Lisa, setelah berdebat panjang lebar, Lisa menusuk perut Adam dengan sebuah pisau. Mencari kotak kesuburan, ia diserang hantu seram nenek-nenek tua. Kemudian menuja hantu tersebut, namun siapa sangka itu adalah Lisa. Dan memang satu-satunya jalan untuk menghentikan kutukan tersebut adalah dengan membunuh Lisa. Akhirnya hantu itu pun kembali ke sarangnya dan Adam dipenjara karena telah membunuh istrinya sendiri. Dan cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau menonton.